103,4 BFM Radio Musik Indonesia. DP Mania, saat ini Vika sudah berada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 9 Jakarta Timur yang ada di Bambu Apus, Jakarta Timur. Kita intip yuk, ada apa aja di Sekolah Rakyat ini, siswanya ada berapa, terus programnya ada apa aja. Baik, DP Mania, saat ini Vika sudah duduk bersama dengan Ibu Kunriah MPD. Beliau ini adalah Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 9 Jakarta Timur. Ibu Kunriah, halo. Halo. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Ini saya mau tanya-tanya sedikit Vika banyak. Ya, Betul, saya dengan Vika. Saya mau tanya-tanya nih Bu, mengenai didirikannya Sekolah Rakyat ini Bu. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi didirikannya Sekolah Rakyat ini Bu? Sekolah Rakyat ini kita dirikan dibuka mulai tanggal 14 Juli. Itu sebelumnya adalah amanatnya dari Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo. Gitu ya. Beliau menginginkan bahwa concern negara ya, pelayanan terhadap rakyat yang masih belum beruntung ya. Saya katakan belum beruntung karena memang mereka berasal dari masyarakat menengah bawah yang memang kategorinya adalah miskin seperti itu. Jadi, oke, berarti sasaran anak sekolahnya adalah yang dari keluarga kurang mampu, betul. Bahkan miskin atau miskin ekstrim. Miskin gitu. Dan juga miskin ekstrim. Ya, kenapa disebut miskin ekstrim? Ya, itu terlihat dari atau memang dari pola penyaringannya itu memang kita ambil dari data sosial ekonomi nasional itu di desil 1, desil 2. Desil 1 dan desil 2 ya. Desil 1 dan desil 2 itu berarti sudah kategori 2 terbawah gitu ya. Jadi per 20% rakyat termiskin di Indonesia. Oke. Apa nih Bu yang membedakan antara sekolah rakyat dengan sekolah formal lainnya? Untuk sekolah rakyat tentunya pertama tadi dari intake-nya ya, dari sumbernya, dari intake siswa yang masuk ya, memang sumbernya kita dari masyarakat miskin, kemudian tanpa adanya seleksi akademik, tidak ada, jadi hanya miskin saja syaratnya gitu. Jadi tidak ada tes ya? Tidak ada tes akademik gitu ya. Kemudian itu bedanya kalau sekolah umum mungkin kan masih menggunakan nilai atau usia gitu ya. Kita tidak berdasarkan data sosial ekonomi nasional. Kemudian nanti mereka ada survei ya untuk membuktikan bahwa mereka data itu adalah benar adanya. Nah, kemudian yang membedakan lagi adalah secara program ya. Program yang berjalan yang kita jalankan saat ini masih masa orientasi, kita melaksanakan orientasi matrikulasi selama 3 bulan. Baru setelah itu kita siap beranjak ke akademik. Nah, itu oke, jadi dalam masa orientasi ini apakah masa dalam tahap pengenalan pembiasaan sekolah, gitu. ya? Jadi pengenalan dan pembiasaan karena kita tujuannya itu adalah karakter ya. Jadi kita mau memperbaiki dulu karakter, kemudian pembiasaan. Jadi anak-anak yang mungkin sebelumnya belum terbiasa gitu ya, bangun pagi, sholat, kegiatan-kegiatan yang full day sampai dengan malam hari gitu ya. Nah, itu kita lakukan pembiasaan selama 3 bulan ini gitu. Oke. Apa visi misi dari sekolah rakyat ini Bu? Sekolah rakyat ini visinya adalah untuk mengangkat ya anak-anak ini dari kemiskinan gitu ya, baik anak maupun keluarga ya, karena memang pendidikan itu adalah salah satu alat ya atau tools yang terbaik untuk menghentikan siklus dari kemiskinan itu sendiri. Gitu. Oke, kalau untuk kurikulum sendiri Bu, apakah kurikulum yang diterapkan di sekolah rakyat ini sama dengan di sekolah-sekolah formal lainnya pada umumnya atau berbeda? Berbeda. Ada perbedaan. Ada juga samanya ya, persamaan. Jadi samanya di mana kita sama-sama menggunakan kurikulum nasional ya, kurikulum
Kemendikdasmen gitu ya. Nah kemudian tapi kita tambah tadi ya dari program orientasi dan matrikulasi ya, di mana orientasi dan matrikulasi itu kita sudah selama 3 bulan ini banyak sekali menggunakan atau melibatkan gitu ya dari pihak-pihak yang memang kita perlukan, kita butuhkan untuk kedisiplinan, karakter, pembentukan karakter dan sebagainya. Nah, kemudian setelah 3 bulan ini namanya program persiapan, lalu nanti program akademik itulah yang menggunakan program Kemendikdasmen. Nah, kemudian kita juga ada program asrama. Nah, program asrama itu yang kita lakukan dari sore hari sampai ke malam. Nah, itu yang membedakan kita dengan sekolah lainnya. Nah, program asrama itu adalah programnya karakter, pembinaan minat, bakat. Nah, itu ada di program asrama tersebut. Jadi kita ada 3 program besarnya. Oke, ada 3 program besarnya. Baik, Bu, ini kan kalau untuk siswanya sendiri, ini agak sedikit berbeda ya, tidak menerima pendaftaran, tapi memang siswanya ini berdasarkan hasil data ya, dari desil 1 dan 2 yang memang tergolong miskin dan miskin ekstrim ya Bu ya. Nah, itu kan kalau siswanya, kalau untuk tenaga pengajarnya, ini dari mana Bu? Dari mana? Kalau yang gurunya itu adalah guru-guru yang sudah tersertifikasi ya, karena memang guru-guru kita sudah memiliki sertifikat pendidik ya, program PPG itu mereka sudah tersertifikasi untuk menjadi guru. Nah, kemudian mereka seleksi ya, seleksi ketat melalui Kementerian Sosial. Kebetulan memang penanggung jawabnya adalah Kementerian Sosial yang ditunjuk. Nah, itu mereka mengikuti seleksi ya menjadi ASN P3K ya Bu ya. ASN P3K. Nah, jadi mereka dari guru-gurunya ini ada yang dari kita di Jakarta, tapi kita terima impor juga Bu. Oke, jadi tidak semua gurunya dari Jakarta. Betul, ya. Jadi ada juga yang saya impor dari luar-luar daerah gitu ya. Terima ya, memang setelah kita lihat hasilnya, oh ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari nah itu banyak. Dan kebetulan karena kita program asrama, jadi guru-guru kita juga ada di asrama. Tinggalnya di asrama juga. Jadi nggak hanya siswa yang tinggal di asrama, tapi para gurunya juga ya. Dan kita berkolaborasi bersama gitu ya. Jadi baik guru ya, itu kita juga kegiatan malam hari juga bisa ikut serta gitu. Jadi mendampingi anak-anak gitu. Jadi dari guru bekerja sama dengan wali asrama dan wali asuh, itu sore hari maupun malam hari kita tetap ada dari pendidik yang ada di sekolah gitu, karena kita 24 jam gitu ya. Walaupun memang tidak semua guru ya yang menginap, karena memang keterbatasan asrama yang ada. Kemudian ada juga guru yang maunya pulang pergi ya. Seperti itu. Oke, kalau untuk fasilitasnya sendiri Bu, di Sekolah Rakyat Menengah Atas 9 Jakarta Timur ini ada fasilitas apa saja? Untuk fasilitas kita alhamdulillah ya, kalau secara keseluruhan gitu ya, komprehensif sudah representatif untuk dijadikan sekolah gitu ya, kalau menurut saya gitu, dan nyaman ya menurut teman-teman saya yang datang juga, guru-guru juga nyaman ya gitu, karena memang di sini satu lingkungan, satu area. Jadi kelasnya ada kelasnya, ruang kelas laboratorium. Kita laboratorium punya ada laboratorium bahasa, laboratorium kimia, kemudian biologi, kemudian komputer. Nah, kemudian yang di outdoornya itu ada aula, perpustakaan indoor ya, ada di atas aula, kemudian ada lapangan gitu ya, serta kami kebetulan karena selalu karena kita ada di sentra, jadi kita bekerja sama dengan sentra, sentranya namanya Mulia Jaya gitu ya. Jadi kita sering mengadakan dan boleh menggunakan fasilitas sentra gitu ya. Kita di Pasar Rebo, nah itu kita biasanya naik bus, kita dibawa ke sana. Nah di sana itu banyak ada vokasi atau keterampilan gitu ya, itu yang bisa digunakan anak-anak kita. Kebetulan di sana ada kemarin tuh menanam hidroponik melon, kita sudah ke sana, anak-anak ada di, nanti IG kita di follow ya. Jadi ada IG-nya, anak-anak sudah berangkat ke ada hidroponik melon, ada menjahit, ada desain grafis, kemudian ada tata rias, tata boga, mereka seneng banget masak tata boga buat kue, kemudian ada apa lagi ya Bu ya, banyak sih sebenarnya ya gitu ya. Jadi nah kita bisa karena kita disupport oleh sentra, jadi kita bisa memanfaatkan SDM dan sarana yang ada, termasuk
kemarin untuk musik ya, band dan lapangan futsal, pelatih dan sebagainya gitu. Jadi kita fasilitasnya cukup memadai, namun memang ada beberapa yang memang masih dalam perjalanan, dalam proses ya, seperti laptop ya, itu memang masih kita tunggu gitu karena kebetulan pengadaannya kan seluruh Indonesia. Gitu ya. Oke, tadi berarti disebutkan ada sekitar 4 laboratorium ya, terus juga ada perpustakaan, ada aula juga. Aula sekaligus lapangan bulu tangkis, tenis meja yang di indoor. Terus kalau untuk ruang kelasnya ada berapa ruang kelas? Kalau ruang kelas kita 2, kebetulan rombelnya 2, jumlah siswanya 50. Jumlah siswanya ada 50. Berarti total keseluruhan siswanya ada 100 siswa. 50. Oh, jadi 50. rombelnya 25 satu kelasnya. Oke, berarti totalnya ada 50 untuk angkatan tahun ini ya, Bu ya. Tahun ini. Oke. Ini kalau misalkan bukan, ini sasarannya adalah warga yang miskin dan juga miskin ekstrim. Tapi apakah khusus untuk warga yang ber-KTP Jakarta saja, atau boleh nih kalau misalkan yang domisilinya gitu tinggal di Jakarta, dia tergolong ke dalam miskin dan juga miskin ekstrim, tapi mereka adalah pendatang, perantau misalnya, yang KTP-nya bukan KTP Jakarta, bisa nggak Bu? Kalau yang kita ini kan masuk ya, yang sudah terjaring itu kebetulan kita area, jadi kita punya area. Areanya kalau di saya ini adalah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Timur. Jakarta Selatan, Pusat, dan Timur. Jadi memang mereka rata-rata yang terdata ada di DTSN, itu berarti mereka pasti ber-KTP Jakarta. Namun ketika di lapangan ditemukan, nah itu nanti akan diproses, kita namanya yang penjaringan data itu dari PKH, dari pilar sosialnya Kementerian Sosial yang memang melihat ke lapangan gitu ya. Kalau memang ternyata di lapangan terlihat, nah itu nanti bisa diusulkan, itu memang berproses ya, karena dilihat dia warga Jakarta atau bukan dan sebagainya. Kemudian bagaimana keluarganya, karena kita kemarin ada yang masuk satu memang dia tidak ada di Desil 1-2 tapi sudah diurus karena dia ternyata memang tidak ada yang mengurus, yatim piatu. Oh, yatim piatu. Itu ya, jadi seperti itu. Nah itu masuk putus sekolah, gitu, karena memang tidak ada yang ngurus, jadi itu bisa. Tapi berarti mungkin sejauh ini masih untuk warga yang ber-KTP Jakarta. Kebetulan dulu, ya? Karena gini, karena setiap daerah itu kita punya sebenarnya sekolah ada sekolah raketnya, ada, jadi udah punya area. Jadi seperti Jakarta itu kita punya 3 gitu ya. Jadi ada di Jakarta Selatan, nah itu areanya dia lebih luas karena dia punya 100 siswa. Kemudian kalau yang di Bogor juga ada besar ya, kan ini sekitar kita nih. Bekasi juga kemarin kan yang Pangundi Luhur itu besar sekali, Bogor juga besar, artinya sekitar kita sudah ada. Nah sekarang yang lagi menunggu lagi Tangerang Selatan nih, Tangsel juga lagi dibangun gitu ya, itu kan dekat kita juga, itu artinya area-area dekat kita sebenarnya juga sudah ada sekolah rakyat gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya mereka bisa kalau memang mereka terdata di daerah tersebut dan terdata dalam desil 1, desil 2, itu bisa terangkut di sana. Di daerahnya masing-masing, di daerah, ya. Dekat daerahnya. DP Mania, saat ini kita sudah duduk bersama dengan salah satu siswa dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 9 Jakarta Timur. Kita kenalan dulu yuk. Halo Ade, namanya siapa? Halo Kakak, perkenalkan aku Adin Pratiwi, siswa dari SRMA 9 Jakarta Timur. Panggilnya Ajun nih? Tiwi aja. Tiwi. Oke. Tiwi, dulu nih melanjutkan sekolah ke Sekolah Rakyat Menengah Atas ini, dulu dapat infonya dari mana? Aku langsung dapat dari orangnya sih Kak, langsung ke rumah aku. Oh, ada yang datang ke rumah? Iya, dari Sekolah Rakyat. Oke. Dari Kemensos sebenarnya. Oh, dari Kemensos. Oke. Terus ngapain aja tuh, tanya-tanya? Awal tanya-tanya, terus katanya kamu mau nggak sekolah di sini? Awalnya aku sih sempet ragu, aku bilang aku mikir-mikir dulu ya Kak, sama bapak sama mama aku juga. Soalnya kalau misalnya tiba-tiba kayak gini kan aku nggak bisa ngambil keputusan secara langsung. Terus aku ngomong lah sama bapak sama mama, mereka setuju. Terus aku juga mikir lagi. Aku mikir lagi sampai 2-3 kali aku mikir mau SMA apa lanjut asrama. Akhirnya aku mau milih asrama aja. Oke, dulu memangnya sebelum kesini kamu rencananya udah ada rencana mau kemana? Udah. Dulu rencananya mau kemana emang? Aku mau rencana di SMA 48. Oh oke. Tapi apa nih yang akhirnya mutusin kamu untuk, oh deh aku sekolah di sini aja?
aku mikir kayak awalnya sih aku pengen 48 ya Kak. So kayak berusaha aja dari 48 siapa tahu keterima. Tapi aku berdoa sama Allah, ya Allah ini pilihannya gimana? Aku mau pilih di SMA 48 atau asrama. Terus tiba-tiba aku mimpi kayak aku udah di asrama. Kayak, oh itu petunjuknya, ya udah deh aku ikutin petunjuk dari Allah aja kalau emangnya. Oke, dapat petunjuk lewat mimpi, jadi yakin ya untuk ambil sekolah di sini. Oke, dulu persyaratannya kemarin persyaratannya apa aja untuk bisa masuk sekolah sini? Persyaratannya sih cuman foto rumah di luar sama di dalam, dapur, kamar mandi sama foto aku. Oh udah itu aja, nggak ada persyaratan yang lainnya? Nggak ada. Oh, oke. Ini kan sekarang sudah hampir 1 bulan ya? Udah lebih apa? Belum. Udah baru mau 1 bulan ya sekolah di sini. Manfaat apa yang Tiwi rasain selama Tiwi sekolah di sini? Manfaat yang aku rasain di sini ilmunya bertambah, terus aku bisa belajar tentang lingkungan-lingkungan yang baru di sini. Aku dapat pertemanan yang bagus juga di sini. Aku juga belajar kalau misalnya hidup berasrama juga hidup bareng-bareng, kerjasama, solid, sama terbuka dan tanggung jawab. Oke, di sini mata pelajaran favorit Tiwi apa sih? IPA. Suka IPA ya. Tapi di sini belum ada penjurusannya, misalkan mau masuk IPA atau IPS belum ya? Belum ada. Oke. Itu kan mata pelajaran favorit IPA. Iya. Gak ada lagi yang lain? Bahasa Inggris. IPA sama bahasa Inggris. Oke, kalau cita-cita kamu sendiri pengen jadi apa nih? Dokter. Pengen jadi dokter. Oke, kenapa pengen jadi dokter? Aku pengen, awalnya sih aku pengen jadi psikolog, cuman aku berubah ke dokter karena aku pengen jadi dokter pertama di keluarga aku karena belum ada jadi dokter di situ. Oke, Ya. ini ngomongin masalah keluarga, ini keluarga udah berkunjung ke sini? Udah. Berapa kali? Sudah berapa kali? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, itu memang peraturannya 2 minggu sekali atau gimana? Itu emang udah peraturan Dari sini berkunjung keluarga gitu, orang tua ya 2 minggu sekali. Oke, kalau Tiwi sendiri udah pernah pulang ke rumah? Belum. Kan karena emang di sini peraturannya nggak boleh keluar ke rumah sampai emang ada peringatan kayak kita disuruh libur semester itu baru boleh pulang. Oke, berarti kalau libur semester baru boleh pulang ke rumah. Berarti weekend pun Sabtu Minggu pun nggak pulang ke rumah ya? Di sini aja. Paling orang tua kalau berkunjung boleh ya? Boleh. Oke, Tiwi, mudah-mudahan cita kamu menjadi dokter bisa terwujud ya. Amin ya rabbal alamin.